disiplin dan bersih, panggilan jiwa yang sakti. SMA Negeri 7 Kupang pegang teguh segala ajaran guru sebagai pelita hidupku sepanjang hidupku. Materi pertama masa pengenalan lingkungan sekolah adalah sosialisasi visi dan misi SMA Negeri 7 Kupang bagi peserta didik baru 2020-2021. Tujuan dari peserta sosialisasi ini agar peserta didik baru mengetahui cita-cita atau visi dan misi serta kultur SMA Negeri 7 Kupang untuk dijadikan sebagai pegangan selama belajar di SMA Negeri 7 Kupang, juga selama membentuk karakter pribadi di SMA Negeri 7 Kupang. Visi dan misi SMA Negeri 7 Kupang. Ketika anak-anakku masih kecil, kalian sering ditanya mengenai cita-cita Anda oleh opa atau nenek, oleh ayah atau ibu, tentang akan menjadi apakah kalian ketika kalian besar. Cita-cita itulah yang dimaksudkan dengan visi. Jadi visi adalah suatu kondisi atau keadaan yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu di masa-masa mendatang. Dewasa ini hampir setiap organisasi atau perusahaan atau lembaga pendidikan, misalnya contoh saja lembaga pendidikan SMA Negeri 7 Kupang, memang harus memiliki rumusan visi dan misi. Merumuskan visi dan misi adalah penting dan sangat berguna untuk menjawab pertanyaan mengapa, untuk apa Anda masuk SMA Negeri 7 Kupang. Masing-masing lembaga pendidikan mempunyai visi dan misi yang berbeda sesuai dengan cita-cita para pendiri dan pemimpin atau pimpinan sekolah. Jadi kita ajukan pertanyaan, untuk apa kalian bersekolah di sekolah ini? Tentu orang tua kalian sudah mengetahui visi dan misi di SMA Negeri 7 Kupang. Ya, karena hari Senin tepat tanggal 6 Juli 2020 Badan Pengurus Komite SMA Negeri 7 Kupang bertemu orang tua dan wali di halaman upacara SMA 7. Memang kita melaksanakan anjuran pemerintah, yaitu protokol kesehatan. Dalam pertemuan itu saya menyampaikan visi misi SMA Negeri 7 Kota Kupang. Terhadap peserta didik baru, anak-anakku sekalian, saya juga mau menyampaikan visi SMA Negeri 7 Kota Kupang. Visi SMA Negeri 7 Kupang adalah unggul dalam prestasi di bidang akademik, bidang ekstrakurikuler, berwawasan lingkungan hidup, berkarakter bangsa, dan siap bersaing di era global. Maksud visi unggul dalam prestasi adalah unggul dalam pencapaian nilai-nilai ujian nasional atau ujian sekolah,
unggul dalam mengikuti lomba karya-karya ilmiah, unggul dalam penguasaan teknologi dan informasi, unggul dalam berbagai lomba kegiatan ekstrakurikuler, unggul dalam berkomunikasi bahasa asing dan bahasa Indonesia, unggul dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan, unggul dalam pembentukan karakter peserta didik. Itu visi SMA Negeri 7 Kupang. Berakhlak mulia atau biasa disebut perilaku terpuji, antara lain taat menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, memiliki kepribadian yang baik dan handal untuk bersaing di era global, berbudaya melalui penanaman nilai-nilai karakter, maksudnya memiliki sikap cinta tanah air, menjunjung tinggi dan menerapkan budaya bersih, disiplin tinggi, dan saling hormat menghormati antar warga di SMA Negeri 7 Kupang. Mewujudkan nilai-nilai karakter dalam berbagai aktivitas di sekolah maupun di keluarga, juga di masyarakat. Itu visi SMA Negeri 7 Kupang. Misi SMA Negeri 7 Kupang, kita tekad untuk menerapkan disiplin yang tinggi dalam segala kegiatan dengan menjadikan tenaga pendidik dan kependidikan sebagai panutan, mengikuti ketentuan-ketentuan dalam kurikulum sesuai dengan analisa konteks, meningkatkan kompetensi peserta didik dalam mengelola pembelajaran yang baik, yang efektif dan efisien, melaksanakan supervisi administrasi dan supervisi klinis dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 7 Kupang, meningkatkan pengalaman agama sesuai dengan agama masing-masing, menerapkan pelaksanaan evaluasi dan penilaian hasil belajar siswa secara konsisten dan berkesinambungan, mengoptimalkan pembinaan dan penulisan karya tulis ilmiah bagi peserta didik, memotivasi dan membantu peserta didik untuk mengenali potensi dirinya melalui program pilihan dan peminatan, menumbuh kembangkan rasa kepedulian sosial terhadap masyarakat di sekitar sekolah, dan menanamkan budaya 3S dan 2T, sapa, salam, senyum, tolong, dan terima kasih. Ya, ini pembentukan karakter. Melaksanakan pembelajaran secara daring yang berorientasi pada pengelolaan lingkungan, menerapkan manajemen partisipasi dengan melibatkan seluruh warga sekolah. Tujuan SMA Negeri 7 Kupang menurut 8 standar. 1. Standar kompetensi lulusan, supaya 1. Lulusan SMA Negeri 7 Kupang itu memiliki kompetensi sikap seperti sikap jujur, adil, tanggung jawab, komitmen, dan lain-lain. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, dan metakognitif. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Itu standar kompetensi lulusan. Jadi anak-anakku sekolah di SMA Negeri 7 Kupang, ketika tamat
akan memiliki hal-hal seperti ini. Bisa kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif. Nah, pada standar isi, kita miliki perangkat pembelajaran sesuai dengan kompetensi lulusan. Di perangkat mengajar itu ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan yang disebut dengan istilah kognitif, psikomotor, dan afektif. Di kurikulum 2013 dikembangkan sesuai dengan prosedur disusun oleh guru dan sesuai dengan rambu-rambu aturan kurikulum 2013. Sekolah melaksanakan kurikulum 2013 sesuai dengan ketentuan. Misalkan di dalam setiap mata pelajaran ada alokasi waktunya, aspek muatan lokalnya, aspek sikapnya, psikomotornya diajarkan di sana. Itu standar isi. Yang ketiga, standar proses. Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan. Yaitu seperti pada silabus, pencapaian kompetensi, perangkat mengajar yang lengkap dan sistematis, dan melakukan evaluasi belajar. Selama masa pandemik ini, kita belajar secara online. Maka itu anak-anakku yang sudah sah menjadi siswa SMA Negeri 7 Kota Kupang harus mengikuti kegiatan belajar mengajar secara rutin. Mulai tanggal 20 Juli 2020 kita akan mulai awal kegiatan belajar mengajar secara daring. Anak-anakku pasti belajar dari rumah, Bapak Ibu guru mengajar juga dari rumah. Study from home dan work from home. Tiap hari pasti anak-anakku kan mengikuti pelajaran. Jadi tidak tinggal di rumah, tidak boleh merasa bahwa bebas karena ada di rumah. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat. Jadi jumlah siswa per rombel itu 36. Jadi kita akan membagi per grup. Tiap anak harus mempunyai nomor ponselnya yang Android supaya guru mengirim tugas, siswa mengirim balik dengan menjawab tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Melakukan pengawasan saat pembelajaran. Ya, jadi siswa harus ikut pelajaran. Mulai tanggal 20 Juli 2020 kita mulai pelajaran dan anak-anakku harus mengikuti itu dari rumah. Itu standar proses. Standar penilaian pendidikan. Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi yang mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Jadi biar belajar di rumah, tetapi inilah yang nanti dinilai sikapnya, pengetahuan, dan keterampilan. Maka selama masa pandemi, apa yang kami bisa dapatkan dari anak-anakku karena jaraknya jauh. Bapak Ibu guru di sekolah misalnya, anak-anak belajar dari rumah, mana sih guru mengenal sikap Anda? Apa yang kami sepakati yaitu setiap semester siswa membuat surat keterangan berkelakuan baik, ditandatangani oleh Anda sendiri, mengetahui ayah di rumah. Bagaimana dengan pengetahuan materi yang dikirim via online tadi? Bagaimana dengan psikomotor? Tugas yang diberi itu. Jadi tugas itu harus dikerjakan. Teknik penilaian objektif dan akuntabel. Walaupun masa pandemik, tapi penilaian tetap objektif. Penilaian pendidikan ditindaklanjuti. Siswa mengerjakan tugas, guru memeriksa, kemudian mengembalikan kepada anak kalian. Instrumen penilaian menyesuaikan dengan aspek penilaian. Penilaian dilakukan mengikuti prosedur. Ada ulangan harian, ada tugas, ada ulangan penilaian tengah semester, dan ada ujian semester. Semua itu anak-anakku harus ikut.
Tidak bisa nanti mulai pelajaran ada tinggal di rumah, rasa bebas semau kue, lalu ketika ujian mau naik kelas baru you ikut ujian. Jelas itu pasti tidak naik kelas, karena pekerjaan tugas harian PR tidak dikerjakan, ulangan harian tidak dikerjakan, penilaian tengah semester tidak diikuti, ujian semester baru ikut. Wah, jadi meskipun masa pandemi, proses ini tetap kita tindak lanjuti. Anak-anakku saya himbau supaya ikuti semua itu dengan sungguh-sungguh, karena meskipun tinggal di rumah, Anda tetap kami pantau, kami ajar untuk nanti setiap semester kita buat penilaian. Itu standar penilaian. Standar pendidik dan tenaga kependidikan. Ketersediaan kompetensi para guru di SMA Negeri 7 Kupang, semua guru sarjana. Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah, ya Bapak ini magister pendidikan atau ahli pendidikan. Berarti persoalan-persoalan pembelajaran selama online itu pasti Bapak analisa dan kita carikan solusi. Standar yang ke-6, standar sarana dan prasarana pendidikan. Kapasitas dan daya tampung sekolah memadai. Ada ruang kelas yang banyak, luas lahan sekolah, rasio perbandingan siswa dengan WC juga memadai. Sekolah memiliki sarana prasarana yang lengkap. Sekolah memiliki perpustakaan yang bagus. Sekolah memiliki laboratorium bahasa yang bagus. Selama masa pandemik, kita izinkan anak-anak bila kekurangan referensi buku, mohon datang ke sekolah untuk meminjam buku di perpustakaan kita. Pegawai perpustakaan SMA 7 standby untuk nanti Anda datang masuk ke perpustakaan meminjam buku, supaya Anda terbantu setelah belajar online bisa datang ke sekolah. Tentu tidak secara bersama-sama, kita pasti buatkan jadwal untuk kunjungan ke perpustakaan supaya juga sekalian meminjam buku untuk belajar di rumah. Sesudah baca buku itu dikembalikan ke sekolah untuk dipinjam lagi oleh siswa yang lain. Standar pengelolaan pendidikan, sekolah kita melakukan perencanaan pengelolaan, program pengelolaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Ya, semua Bapak Ibu guru termasuk Bapak Kepala Sekolah punya kinerja yang bagus. Standar pembiayaan, sekolah memberikan layanan kuota internet bagi siswa selama masa pandemi. Jadi siswa kelas 2 dan 3 mereka sudah mengalami, dan itu harus aktif belajar. Karena itu pemerintah mengizinkan kita gunakan dana BOS untuk beli pulsa data supaya anak-anak bisa belajar online. Mohon supaya sekolah melakukan pengelolaan dana BOS dan dana komite. Dana komite harus disetor. Itu kewajiban untuk kita bisa bayar Bapak Ibu guru honor, Bapak Ibu pegawai yang masih honor di SMA Negeri 7 Kota Kupang. Hasil daripada semua, kita harus mempertahankan prestasi, karena SMA Negeri 7 Kupang itu meraih predikat terakreditasi A, unggul dengan nilai 96. Item-itemnya adalah seperti ini. Nah, itu ada beberapa standar yang meraih nilai 100, seperti sarana dan juga standar pembiayaan. Jadi Anda setelah sekolah di SMA Negeri 7 Kupang harus rajin belajar mempertahankan akreditasi terpuji dari Badan Akreditasi Nasional. Anda harus bersyukur bahwa dengan sekolah di SMA Negeri 7 Kupang yang akreditasi A, suatu saat Anda bisa sekolah di perguruan-perguruan tinggi ternama di Indonesia. Seperti bisa masuk Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, atau universitas terbesar. Karena SMA Negeri 7 Kupang itu akreditasi A. Yang mendaftar di Undana misalnya 100 orang untuk masuk Undana, karena akreditasi A, maka 60% dari 100 orang itu berarti 60 orang bisa lolos masuk. Kenapa hanya 60% dari SMA 7 mendaftar di Undana itu? Ya karena mengingat masih ada sekolah lain. Jadi itu ada kemudahan dengan memperoleh pendidikan di lembaga pendidikan yang terakreditasi A,
Itu keunggulan seperti itu. Dan juga penilaian di raport, semua penilaian kita harus menyesuaikan dengan KKM. Sekolah yang terakreditasi A, KKM rata-ratanya itu harus 80 ke atas. Jadi nilai Anda itu harus 80. Kalau 70-an, ya nggak boleh masuk sekolah atau belajar di sekolah yang terakreditasi A. Itu saja beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan sosialisasi tentang visi misi SMA Negeri 7 Kupang. Akhir kata saya mau sampaikan kepada seluruh peserta didik baru, tugas kalian itu belajarlah dengan giat, aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Mulai dari bulan 7, tanggal 20 Juli 2020, sampai dengan nanti Desember tahun 2020. Selain itu, karena orang tua kalian sudah menyerahkan Anda ke sekolah ini untuk dididik, maka ikutlah semua pendidikan yang ada di SMA Negeri 7 Kupang. Bentuklah sikap rasa bangga terhadap SMA Negeri 7 Kupang. Raihlah cita-citamu setinggi langit dan belajarlah yang sungguh-sungguh. Buatlah bahagia orang tuamu, guru, dan sekolahmu. Setuju? Terima kasih. Salam.